Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema untuk pertemuan hari ini adalah hukum Islam dan pengembangannya. Baik anak-anak, silakan untuk disimak dan kemudian dipahami secara bersama. Hukum Islam itu selalu berkembang. Oke. Perlu diketahui ya, di sini adalah hukum Islam. Bukan yang dimaksud adalah Al-Quran ataupun As-Sunnah, namun yang dimaksud adalah hukum Islamnya ya. Hukum Islam ini berkembang kemudian bertransformasi dari mulai fikih klasik pada masa Nabi hingga fikih kontemporer yang menghadapi berbagai masalah baru. Oke. Pembicaraan tentang fikih klasik dan juga fikih kontemporer sudah kita pelajari bersama pada minggu yang lalu. Oke. Berbagai produk hukum Islam yang ada seperti fatwa, ya, hasil fatwa, kemudian ijtima ulama, kemudian madhab ya dari berbagai madhab, dan yang kita ketahui saat ini ada contohnya di negara mayoritas berpenduduk muslim ya, contohnya saja Indonesia itu ada produk hukum Islam yang juga di situ masuk di dalamnya nilai-nilai ya, nilai-nilai hukum Islam dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dilihat ada berbagai produk tadi fatwa, mazhab hingga peraturan perundang-undangan, maka yang berkembang ini adalah bentuknya peraturan perundang-undangan. Hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan ada di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Hukum Islam dalam bentuk tersebut menjadi landasan yang sah. Dalam sistem peradilan pada ranah-ranah tertentu seperti hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, bahkan dalam hukum pidana. Oke. Menjadi landasan yang sah dalam sistem peradilan tadi, ya berarti bentuknya seperti apa? Ada kitab hukum, ya pedoman-pedoman yang itu berbentuk kodifikasi. Oke, di negara Indonesia hukum Islam ini tidak mengacu pada satu kitab hukum saja untuk dijadikan pedoman keseluruhan aturan hukum Islam. Namun, pedoman dalam bentuk kitab hukum Islam ini disesuaikan dengan bidang-bidang hukum Islam masing-masing. Ada bidang keluarga, kemudian ibadah, kemudian dalam bidang muamalah, kemudian dalam bidang peradilan Islam, kemudian dalam bidang pidana Islam, dan lain sebagainya. Nah, kodifikasi pedoman hukum Islam berdasarkan berbagai macam sumber referensi, sehingga pedoman hukum yang tercantum dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan ini bersifat dengan sumber yang heterogen. Dalam satu kitab hukum itu berdasarkan sumber referensi yang banyak. Jadi tidak hanya mengacu pada satu saja seperti satu sumber kitab kuning atau satu sumber dari ungkapan seorang ahli ilmu atau ahli hukum, tidak ya, tapi dengan berbagai macam sumber. Oke, contohnya apa? Nah, seperti pedoman hukum Islam dalam bidang hukum keluarga, yaitu kompilasi hukum Islam. Oke, kompilasi hukum Islam di sini ya, dalam sistem hukum nasional dia tidak masuk dalam tata peraturan perundang-undangan. Oke, jadi dia tidak masuk dalam undang-undang kah, atau peraturan daerah, atau peraturan pemerintah, tidak. Tapi dia langsung dari
presiden, berbentuk instruksi presiden yang kemudian menghasilkan kompilasi hukum Islam yang itu berbentuk hukum tertulis. Nah, kompilasi hukum Islam itu adalah pedoman bagi setiap hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan perkara perdata. Jadi ada kewenangan absolut dalam pengadilan agama. Nah, salah satunya juga dengan pedoman kompilasi hukum Islam itu. Apa saja ya, seperti perkawinan, kewarisan, kemudian wakaf, kemudian zakat, hibah, kemudian ada hukum ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah, kompilasi hukum Islam di sini dihimpun dari kurang lebih 4 sumber referensi. Ada kitab kuning, kemudian ada pendapat cendekiawan di perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia, kemudian ada studi perbandingan dengan hukum di negara muslim, kemudian ada wawancara para ulama di Indonesia. Hukum nasional di Indonesia dilandasi atas nilai-nilai dasar yang disepakati dan juga dipercaya bersama, yaitu apa dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dimensi kultur budaya masyarakat itu mendahului dimensi lainnya, karena kultur dan budaya inilah yang telah melekat bahkan dalam kehidupan masyarakat sebelum mereka memeluk agama Islam. Pada dimensi tersebut ada seperangkat nilai yang dipatuhi. Nah, dipatuhi oleh masyarakat di suatu tempat, daerah, nah sehingga berimplikasi pada kepercayaan yang dianut oleh mereka. Nilai itulah yang dijadikan pijakan kemudian sebagai sumber referensi dari pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk hukum tertulis, sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam ranah hukum Islam, dari inilah tidak hanya mengandalkan pada satu sumber yakni Nas, Al-Quran, dan Al-Hadits saja. Nah, kemudian dilihat dengan kesinambungan kultur budaya masyarakat Indonesia. Penerimaan hukum Islam di Indonesia dalam berbagai macam budaya dan adat istiadat itu dapat diakomodir, ya, dapat dijadikan sebagai kenyataan. Nah, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, itulah sebutnya keselarasan antara hukum Islam dan juga hukum adat. Nah, penerapan penuh hukum Islam dalam hukum nasional tergantung pada peran masyarakat, kemudian pemerintah, dan kesempatan yang ada. Sebab sejarah eksistensi hukum Islam itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti politik, kemudian kepentingan umum, agama, aspirasi rakyat, budaya, kemudian kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemungkinan hukum Islam diterapkan sepenuhnya di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Tuh. Nah, jadi hukum Islam dan perkembangannya memang dilihat dari awal mula pijakan hukum Islam itu ada hingga kemudian menyebar, ya, ekspansi di berbagai wilayah negara. Nah, contohnya di negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia ini, hingga kedudukan dari hukum Islam itu tidak hanya pada ranah dalam suatu kitab yang kemudian dipelajari dan dianut, ya, tetapi melibatkan juga daripada trias politika. Nah, sehingga dari beberapa bidang hukum Islam itu sudah diterapkan dan sudah dengan bentuk peraturan perundang-undangan, seperti ada undang-undang pengelolaan zakat, kemudian undang-undang pengelolaan wakaf, kemudian undang-undang tentang peradilan agama juga, kemudian tentang keluarga juga ada. Nah, bahkan contohnya dalam peraturan
peraturan perundang-undangan dalam ranah hukum keluarga, di situ ada keselarasaan antara hukum Islam dan juga adat masyarakat yang berkembang di Indonesia dan juga masih diterapkan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tentang kewarisan, sebagaimana ada pembagian porsi yang sesuai bagi ahli waris yang menerima warisan dari si mayit. Namun dengan budaya masyarakat di Indonesia dengan cara membagi rata itu bisa diberlakukan jika sudah disepakati secara bersama oleh para ahli waris dan mereka sudah mengetahui bagian masing-masing, namun memilih untuk membagi secara rata. Seperti itu pada contohnya ya. Oke. Sekian untuk materi hari ini anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut Ibu berikan sumber referensinya, dan selain daripada yang saya cantumkan di sini masih ada ya beberapa bisa dicari secara mandiri oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.